Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan inspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata ada yang mau meredupkan cahayamu. Oke, mari kita lihat energi dari seseorang atau beberapa orang yang mau meredupkan cahayamu ya guys ya. Kenapa sih mereka jadi mau meredupkan cahayamu ya? Oke guys, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja, buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk melihat atau menyimak readingan ini, buat kamu-kamu yang memerlukan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Raj Kumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Ternyata ada yang mau meredupkan cahayamu ya. Oke, di sini ada Nine of Wands, ada Five of Cups, ada The Lovers, ada The Hierophant, ada Four of Pentacles, ada The Fool, ada Three of Wands, and ada Two of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Alright, di sini aku merasa ya bahwa memang kayaknya ini di circle kamu atau di lingkungan kamu atau di komunitas kamu ya, ada seseorang atau beberapa orang ini yang mau meredupkan cahayamu ya guys ya. Maksudnya cahayamu di sini adalah sesuatu yang terlihat bercahaya ya, yang kamu miliki gitu loh guys ya. Entah itu dari segi pribadi kamu, karakter kamu ya, atau dari segi kualitas hidup kamu, bisa juga dari segi potensi yang kamu miliki atau bakat yang kamu punya ya guys ya. Yang mana orang ini kayaknya sudah banyak melakukan hal-hal yang berusaha untuk bisa menjatuhkan kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Wands. Coba lihat, banyak sekali wands ya yang tertancap di tanah, yang maknanya ini dia sudah mengusahakan gitu ya guys ya, berkali-kali berusaha untuk menjatuhkan kamu, baik itu secara real maupun unreal, baik itu dia secara langsung, secara gamblang, belak-belakan, berusaha untuk membuat kamu itu terjatuh ya guys ya, atau membuat kehidupan kamu itu tidak baik-baik saja ya. Bisa juga dia menggunakan black magic ya guys ya, ngirim magic-magican gitu ya. Tapi kayaknya ini nggak ngepek gitu loh guys ya, sehingga membuat dia kayak frustasi ya, stres dia ya. Dia kayak nggak tahu lagi nih harus gimana gitu loh guys ya. Karena kamu di sini dia anggap sebagai seseorang yang terlalu bercahaya ya. Cahaya kamu itu membuat dirinya merasa tidak nyaman gitu loh guys ya. Dia sepertinya ingin sekali menyingkirkan kamu ya dari circle atau dari komunitas itu ya guys ya. Dia merasa kamu ini terlalu bercahaya, yang membuat dirinya ini kayaknya tak terlihat gitu loh guys ya. Cuman kamu yang sepertinya itu kelihatan menonjol ya di circle itu atau di komunitas itu ya. Mungkin kamu ini mendapatkan promosi jabatan ya, atau kamu diangkat derajatnya ya oleh atasan atau oleh seseorang yang berwenang gitu ya guys ya. Atau kamu ini mampu untuk menaikkan posisi kamu, bisa jadi seperti itu ya, berkat usaha kamu dan kerja keras kamu ya guys ya. Tapi orang ini sepertinya tak mau tahu ya, tak mau melihat itu gitu loh guys ya. Yang dia inginkan hanyalah membuat kamu itu pergi sejauh-jauhnya.
atau minggat gitu loh guys ya. Jangan di tempat itu, jangan di circle itu, atau jangan berada di komunitas itu. Karena kesian dia nggak kelihatan. Ya, dia ingin menjadi sorotan orang banyak. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau kamu terlihat bercahaya, otomatis dia nggak kelihatan gitu loh guys ya. Tanpa dia koreksi diri, tanpa dia refleksi diri bahwa dia berada di dalam kegelapan, seperti itu ya. Artinya dia sendiri nih yang nggak mau mengekspresikan atau mengeksplorasi bakatnya, potensinya, atau meningkatkan kualitas hidupnya. Dia lebih banyak melihat keluar gitu loh guys ya. Dia melihat hal-hal yang bersifat eksternal ketimbang internal yang ada di dalam dirinya. Ya, dia nggak mau masuk ke dalam dirinya untuk mencari tahu gitu ya, siapa dirinya, apa kelebihannya, apa yang bisa dia andalkan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. No, dia nggak mau lihat ke dalam. Tapi dia lebih suka lihat keluar gitu ya guys ya. Ngelihat orang seperti ini pengen seperti ini, ngelihat orang seperti itu pengen seperti itu, ngelihat orang ada yang lebih dia nggak suka, pengen ngejatuhkan, pengen narik orang itu ke bawah agar setara dengan dia, agar berada di bawah dia, seperti itu ya. Karena dia sepertinya di sini berniat untuk menyingkirkan seseorang yang dianggap sebagai saingannya ya. Dia menganggap kamu tuh sebagai pesaingnya ya guys ya. Entah ini satu orang atau beberapa orang ya guys ya. Dia atau mereka ini menganggap kamu itu sebagai saingan beratnya ya. Itu kenapa dia berusaha keras untuk bisa menjatuhkan kamu, bahkan kalau perlu menyingkirkan kamu dari circle atau komunitas itu. Nah, begitu ya guys ya. Di sini aku lihat berbagai macam cara sudah dia lakukan ya, sampai dia pening sendiri, sampai dia pusing 7 keliling ya guys ya. Nggak tahu lagi nih harus pakai cara apa lagi, karena berbagai macam cara udah ditempuh. Baik itu jalur darat, jalur angin, ya. Artinya baik itu pakai cara yang terlihat gitu ya guys ya, mungkin dia menghasut orang-orang ya untuk membenci kamu ya, atau dia itu menghasut atasan ya untuk membuat kamu itu tersingkirkan ya, dipecat atau apa gitu ya kalau dalam pekerjaan ya, atau dia ngajak tetangga-tetangga untuk membuat kamu merasa tidak betah berada di lingkungan itu udah dia lakukan. Bahkan dia juga pakai sampai menempuh jalur angin gitu loh guys ya, pergi ke dukun ya, terus itu dia ngelempar jampi atau ngelempar benda, atau dia menanam benda ya di depan rumah kamu atau di tempat usaha kamu ya, biar kamu merasa tidak nyaman, merasa tidak betah, biar rezeki kamu ketutup, biar kamu itu nggak ada orang yang mau berinteraksi dengan kamu ya, biar orang-orang tuh menjauh dari dirimu gitu. Itu pun udah dia lakukan gitu ya. Semua hal, semua cara sudah dia lakukan, tapi tetap saja di sini hasilnya nggak maksimal ya. Paling imbasnya ya guys ya ke kamu itu mungkin kamu dijauhi orang ya, mungkin kamu dibenci orang, paling seperti itu gitu loh guys ya. Tidak sampai yang buat kamu terpuruk tuh, tidak gitu ya guys ya. Jadi ada imbas-imbas kecil memang ada. Coba lihat di sini, cuman ada 1 cup ya kan, 4 cupnya ini ketutup ya, cuman ada 1 cup ya, dari 5 itu cuman ada 1 yang kebuka. Artinya yang berhasil itu cuman sedikit ya, dari 100% usahanya paling 10-20% yang berhasil. Misalnya berhasil menghasut bos, atasan, berhasil menghasut teman-teman untuk berpihak pada dirinya, untuk bersekutu sama dia, berhasil dia membuat kamu jadi sendirian, terisolasi, misalnya seperti itu. Cuman sebatas itu, tapi nggak mampu untuk meredupkan cahaya kamu yang mungkin bersinar di bidang karir ya. Rezeki kamu malah tambah bagus ya, tambah naik ya. Derajat kamu diangkat ya, posisi kamu atau kedudukan kamu malah ditinggikan, kamu malah dapat promosi, kamu malah dapat rezeki kamu malah nambah. Nah, seperti itu. Jadi dia bingung ya, gimana lagi gitu kan. Udah banyak ini ya, cup-cupsnya tuh pada ketutup. Ini adalah usaha-usaha yang dia lakukan ya, untuk bisa menjatuhkan kamu, untuk bisa menyingkirkan kamu, tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Padahal dia usahanya sangat maksimal loh guys ya. Ngehasut orang udah, membuat sekutu ya, membangun komplotan udah ya, pergi ke dukun ya juga udah ya. Jadi semuanya tuh udah gitu, serba sudah ya. Jadi apalagi gitu kan. Jadi di sini dia kayaknya pusing banget ya, pening dia ya, untuk menyingkirkan kamu tuh nggak bisa. Iya. Duh, ada-ada aja ini ya guys ya. Lucu jadinya ya. Ini kayaknya kayak nggak ada kerjaan gitu loh guys ya. Mending ya fokus ke kehidupan sendiri. Ngapain juga ngerjain orang kayak gini, kayak nggak ada kerjaan aja gitu ya guys ya. Tapi gimana lagi ya, dia udah kayak terlanjur nggak suka atau benci atau
memiliki hasrat ambisi yang kuat untuk bisa menyingkirkan kamu gitu ya. Mau gimana lagi ya, apa boleh buat ya guys ya, biarlah dia jungkir balik kayak gitu ya guys ya, tapi kan juga nggak memberikan efek yang fatal gitu ya guys ya. Yang ada malah keadilan Tuhan itu turun gitu loh guys ya, rezeki kamu malah bertambah gitu loh guys ya. Kamu malah kayak ada juga yang mendapatkan ide baru yang untuk buka usaha atau mendapatkan pekerjaan baru gitu loh guys ya. Rezeki kamu malah kayak bagus ya, semakin nih orang jolim semakin rezeki kamu kayaknya naik gitu loh guys ya. Ada di antara kamu yang terheran jadinya atau tercengang, kok bisa ya? Nah itu dia ya, itulah keadilan Tuhan ya, itulah berkah di balik ujian yang sedang kamu hadapi saat ini atau yang sudah kamu hadapi di masa yang telah berlalu gitu loh guys ya, dan akhirnya menjadi pengalaman berharga yang tidak terlupakan. Nah seperti itu ya guys ya. Dan di sini bagusnya dari kamu itu adalah kamu orangnya itu tidak mudah terhasut ya guys ya. Kamu nggak mudah terprovokasi ya, walaupun orang-orang yang toksik ini berusaha untuk pakai dua muka ya, atau bertopeng ya, pura-pura baik, berdrama di hadapan kamu tuh kayaknya tidak mudah tergiur ya, atau tidak mudah terpancing gitu loh guys ya, dengan kebaikan palsunya mereka ya. Karena di antara kamu ini ada yang memiliki intuisi yang kuat ya guys ya, intuisi yang tajam ya, atau feeling yang kuat ya guys ya, bisa mendeteksi ketulusan atau kebohongan orang gitu loh guys ya. Jadi kamu nih nggak mudah dibohongi ya. Orang-orang silahkan aja mau berdusta, mau karang cerita ya ke kamu ya, tapi kamu mampu untuk memilih dan memilah ya, mana yang beneran, mana yang bohongan gitu ya guys ya. Jadi kamu nih tidak mudah terhasut atau terprovokasi oleh bujuk rayunya mereka ya. Mungkin orang ini atau mereka ini berusaha menyingkirkan kamu dengan jalan yang kasar ya guys ya, dan ketahuan sama kamu ya. Terus ada juga yang memberi ide atau saran gitu, kamu tuh orangnya nggak bisa dikasarin, coba dilembutin, coba pakai trik gitu ya. Terus dia atau mereka ini berusaha untuk merayu kamu, membujuk kamu gitu loh guys ya. Tapi di balik rayuan atau bujukan mereka itu ada jebakan Batman ya. Mereka berusaha untuk menjebak kamu masuk ke dalam perangkap mereka gitu loh guys ya, agar kamu di sini jadi tak berdaya ya, sehingga kamu di sini nggak punya pilihan ya, selain pergi atau memutuskan relasi ya dengan orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Mereka pengen bikin kamu ini nggak punya opsi gitu loh guys ya. Mereka mencoba untuk menarik kamu dengan kelembutan palsu yang dikemas dengan keramah tamahan yang direkayasa oleh mereka ya, agar kamu mau mengikuti keinginan mereka ya. Mereka kayak membuat kamu itu lengser ya, tapi dengan cara yang halus gitu loh guys ya, kayak ngejebak kamu gitu loh guys ya. Kalau kamu sudah terjebak, baru mereka akan kembali ke settle awal ya, yang mana mereka itu bersikap kasar gitu loh guys ya. Jadi ini kayak trik dua muka atau dua wajah ya. Mereka berusaha untuk lembutin kamu, baikin kamu ya, agar kamu terperangkap, agar kamu terjebak. Setelah kamu terjebak, mereka akan terlihat nih wajah aslinya ya. Mereka akan bermain kasar ya, atau akan terlihat kasar terhadap diri kamu ya. Disitulah kamu akan melihat siapa mereka sebenarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun di sini ya guys ya, aku melihat di antara kamu ya, ada orang-orang yang berjiwa spiritual. Entah dia atau mereka ini ketahui atau sadari atau tidak ya, kamu itu orang yang berjiwa spiritual, sehingga kamu tuh mudah membaca situasi atau kondisi, bahkan mudah mengetahui niatan, tujuan, maksud dari orang atau beberapa orang yang datang ke kamu, yang terkoneksi dengan dirimu ya, sehingga kamu tidak mudah terjebak. Bahkan di sini ya, di antara kamu ada yang lebih canggih ya guys ya, dimana aku menemukan ada di antara kamu ini yang mana kamu bisa membaca permainan mereka ya, sehingga kamu pun juga berstrategi atau bersiasat ya, untuk bisa memproteksi diri kamu, untuk bisa tidak terjebak, untuk bisa keluar dari perangkap mereka, untuk bisa lepas dari jeratan mereka, untuk bisa terhindar dari manipulasi mereka. Kayak gitu loh guys ya. Ada juga di antara kamu di sini yang pandai bertaktik ya guys ya. Jadi kamu berperilaku sesuai dengan treatmentnya mereka ya terhadap dirimu ya. Mereka bermain dengan cara apa, kamu pun juga punya cara main sendiri ya. Kamu punya aturan sendiri untuk memainkan permainannya mereka gitu loh guys ya. Karena kamu di sini ada yang sudah berpengalaman ya, sudah sering banget ya dimanipulasi atau dimanfaatkan
disingkirkan atau diperlakukan buruk sama orang-orang toksik, dan itu kamu jadikan pengalaman berharga sehingga kedepannya atau saat ini kamu mampu untuk memproteksi diri kamu ya, sehingga kamu bisa membaca strategi, siasat atau taktik mereka, dan kamu pun juga menyiapkan taktik atau strategi untuk melawan mereka atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk bisa selalu lolos dari perangkap mereka. Nah, seperti itu ya. Dan di sini aku melihat bahwa energi positif kamu ini sangat membantu kamu ya guys ya, untuk bertumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik kamu. Karena di sini aku melihat bahwa kamu ini punya daya semangat juang yang tinggi ya guys ya. Kamu orang yang tidak gampang menyerah, tidak mudah berputus asa ya. Kalau kamu inginkan sesuatu, kamu selalu mengusahakannya secara maksimal ya. Nah, itu kenapa ya orang ini atau beberapa orang ini ingin meredupkan cahayamu, karena kamu memiliki mimpi-mimpi, cita-cita atau keinginan-keinginan yang ingin kamu realisasikan menjadi sebuah kenyataan. Kamu ingin mewujudkan semua harapan yang sudah kamu tuliskan di dalam pemikiran kamu ya, yang mana ya atau orang-orang yang ingin meredupkan cahayamu ini juga merasa bahwa kamu ini berpotensi menjadi orang sukses gitu loh guys ya. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu, menghalang-halangi kamu, bahkan menyingkirkan kamu dari circle atau komunitas itu karena mereka takut kalau kamu terbang terlalu tinggi dan mereka ini khawatir kalau kamu ini berada di depan mereka dan mereka ketinggalan di belakang. Nah, seperti itu. Ya, oke. And next di sini ya, aku juga melihat bahwa antusiasmu ya atau semangatmu ini ya menjadi andalan atau menjadi bagian terbaik dari dirimu yang bisa membuat kamu selalu menjadi sosok yang positif gitu loh guys ya. Aura dari diri kamu ini sangat terpancar ya atau sangat bercahaya ya guys ya. Itu kenapa bikin silau seseorang atau beberapa orang yang ingin menyingkirkan kamu ya. Karena mereka melihat potensi besar yang ada pada dirimu. Kalau kamu tetap berada di komunitas atau di circle itu, maka kamu akan bisa mencapai sesuatu yang besar di sana gitu ya guys ya, dan mereka tidak menginginkan itu terjadi, makanya mereka bersekongkol atau mereka berusaha untuk menyingkirkan kamu ya dengan berbagai macam cara gitu loh ya guys ya. Seseorang yang berusaha untuk mati-matian menjatuhkan kamu biar kamu ini tak berdaya, akhirnya kamu tersingkir atau tereliminasi dari komunitas atau circle itu gitu loh guys ya. Namun di sini cahayamu yang sangat positif ini benar-benar bisa menerangi kamu ya, menerangi jalan kamu, sehingga itu membantu kamu untuk melihat langkah-langkah atau tahapan yang bisa kamu lakukan atau kamu ambil untuk terus berjalan maju, untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu ya, sehingga itu makin bikin seseorang atau orang-orang ini menjadi gerah terhadap diri kamu ya guys ya, karena mereka merasa bahwa kamu tuh, sorry tuh saya, bebal gitu loh guys ya. Kamu ini dianggap mereka itu kayaknya keras kepala gitu loh guys ya. Karena kamu orangnya kan gak gampang nyerah. Iya, kamu yang tidak gampang nyerah dan tidak mudah berputus asa itu mereka anggap bandel gitu loh guys ya, bebal gitu loh guys ya. Padahal itu adalah bagian daripada karakter kamu yang menunjukkan eksistensi kamu yang memiliki daya semangat juang yang tinggi untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan kamu. Nah, itu kenapa kamu di sini selalu terlihat stabil ya, terlihat kayaknya mampu menyeimbangkan diri dari berbagai aspek, baik itu dari aspek karir, bisnis, usaha, hubungan, atau dari segi finansial ekonomi. Kamu terlihat stabil walaupun sudah macem-macemin, walaupun sudah diperlakukan buruk, walaupun mereka sudah berusaha untuk bisa menjatuhkan kamu, kamu tetap bisa berjalan dengan kestabilan kamu. Kehidupan kamu di sini tetap berjalan dengan stabil, ya. Karena kamu di sini memiliki aura yang sangat positif, ya guys ya. Dan itulah kuasa Tuhan juga ya terhadap dirimu, ya guys ya. Walau kamu dijolimi, malah kamu di sini jadi stabil kehidupannya, ya guys ya. Kamu kayak tidak bisa dijatuhkan. Kamu tidak bisa dibikin roboh atau runtuh, apalagi disingkirkan. No, mereka tidak bisa melakukan itu ya guys ya. Karena kamu di sini tetap menjaga semangat
dan energi positifmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini and Taurus ya. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada dance to the rhythm of life. Today, I find the joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with who I am and gently acknowledge who I am not. I'm grateful for what I possess and am at peace with what I don't. I appreciate and accept my life as it is. I live according to the will of God. In this way, I dance with life and see the magic of love bloom. Alright guys, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu diminta untuk menari mengikuti irama kehidupan ini. Artinya kamu perlu berdamai dengan diri sendiri ya. Apapun situasi atau kondisi kamu saat ini ya, yang mana mungkin kamu berada di dalam situasi yang tidak mudah ya, atau berada di dalam situasi yang menyulitkan ya guys ya. Tapi kamu berusahalah untuk bisa mengikuti alur dari apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk kamu gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu mesti berusaha untuk bisa meringankan beban hati dan pikiran kamu dengan mengikuti arus kehidupan ini ya. Jadi menarilah dengan mengikuti irama kehidupan. Karena dengan kita mengalir ya, tidak melawan arus, maka kita sama artinya dengan mengikuti kehendak Tuhan gitu loh guys ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri, walaupun kita misalnya menginginkan sesuatu atau kita mengharapkan sesuatu itu terjadi ya, adanya impian, adanya cita-cita ya, adanya keinginan untuk mewujudkan sesuatu, suatu pengharapan itu adalah hal yang normal ya guys ya. Tapi jangan memaksakan ya, jangan memaksakan kehendak ya guys. Karena dengan kita terlalu memaksakan kehendak, maka itu akan membuat kita menjadi overthinking ya. Perasaan dan pikiran akan menjadi terbebani seperti itu ya guys ya. Jadi di sini pesannya cobalah untuk meringankan beban hati dan pikiran agar kehidupanmu juga ringan, sehingga kamu pun bisa melangkah dengan ringan gitu loh guys ya. Jadi nggak berat ya. Kamu bisa meringankan kehidupan kamu dengan melepas apa yang sudah tidak dibutuhkan lagi ya guys ya. Mungkin kamu mendapatkan pekerjaan baru ya, nah pekerjaan lama kan udah nggak diperlukan lagi, ya udah ditinggalkan gitu loh guys ya. Kamu bisa mengembangkan hal-hal yang baru yang datang, yang masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Contohnya seperti ini, misalnya ya, kamu adalah seorang pedagang atau kamu adalah seorang wirausahawan yang punya usaha. Nah mungkin ada pesaing kamu atau kompetitor kamu yang berusaha untuk menjungkir balikan usaha kamu gitu loh guys ya, agar kamu tersingkir dari circle di mana tempat usaha kamu saat ini gitu ya. Mungkin karena tetangga kamu iri, sirik terhadap dirimu gitu loh guys ya. Makanya mungkin kamu diberi jampi-jampi agar rezekinya ketutup gitu loh guys ya. Agar kamu itu orang-orang gak ada yang beli misalnya kayak gitu ya. Dan ternyata mungkin beneran jadi ketutup gitu loh guys ya. Usaha kamu jadi modar atau jadi gak ada pengunjung lagi gitu ya guys ya. Mungkin akibat magic, akibat hasutan dan sebagainya gitu ya guys ya. Namun ya guys ya, mungkin kamu di situ bersedih ya guys ya, bersedih dan menyalahkan orang atau menyalahkan keadaan ya guys. Padahal itu bisa jadi adalah rencana Tuhan. Ya, orang itu berusaha untuk menutup usaha kamu ya, itu atas izin Tuhan karena Tuhan memiliki rencana lain buat kamu. Mungkin kamu akan dihadiahi atau diberikan peluang baru untuk membuka usaha baru yang lebih maju, yang lebih baik, yang memberikan peluang untuk kamu meraup keuntungan atau rezeki yang banyak. Nah, bisa seperti itu ya guys ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah ketutup di dalam kehidupan kita, itu jangan dipaksa lagi untuk dipertahankan ya guys ya. Kalau memang sudah nggak bisa lagi dioperasikan ya atau dijalankan, ya udah lepaskan ya. Lihatlah di depan sana,
peluang atau kesempatan apa yang diberikan oleh semesta buat kamu ya. Tuhan menghadirkan apa dan siapa di dalam kehidupan kamu ya. Berarti hidup kamu tuh mau di-upgrade, mau di-update, mau diperbaharui gitu loh guys ya. Jadi kita di sini perlu berbijaksana ya guys ya. Kesal sih kesal ya, sebel sih sebel, jengkel sih jengkel ya. Ketika kita ini ya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang gitu ya guys ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam atau lebih mendalam, berpikir secara mendalam ya guys ya, ketika sesuatu dihancurkan ya, itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi itu justru bisa menjadi awal atau permulaan dari segalanya untuk bertumbuh dan berkembang lebih maju, lebih pesat dan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu di sini mengalami suatu keruntuhan, baik itu dari segi finansial, ekonomi, karir, usaha bisnis, atau kehancuran dari segi hubungan asmara atau hubungan pertemanan, itu semua adalah awal dari pertumbuhan kehidupanmu yang baru ya. Tuhan ingin memajukan kehidupan kamu dengan cara yang baru, dengan cara yang lain gitu loh guys ya. Jadi pengen diupdate, pengen di-upgrade. Seperti kita punya handphone ya, handphone jadul kan udah ketinggalan tuh. Tentunya kan kita ingin memiliki handphone yang lebih canggih gitu ya, yang touchscreen. Itu juga dengan televisi. Dulu kita punya televisi tabung ya, jadul gitu kan. Sekarang kan LED gitu kan, LED ya kan. Nah itu kan perlu ada penggantian yang namanya disebut dengan pembaharuan. Begitu juga dengan kehidupan kita ya guys ya. Jadi di sini tidak perlu ada yang disesali kalau ada sesuatu yang berakhir. Ambil hikmahnya, pembelajarannya ya, petik itu sebagai pembelajaran untuk kamu ke depannya ya, dan bangkit kembali untuk membangun kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi ya. Cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan atau situasinya ya guys ya, dan ikuti arahan atau bimbingan dari semesta ya. Karena biasanya Tuhan selalu merencanakan sesuatu yang terbaik buat kita ya, walaupun kita harus menjalani hal yang tidak menyenangkan ya, atau tidak mengenakan gitu ya guys ya. Tapi selalu ada keajaiban di balik sebuah keruntuhan atau sebuah kehancuran dari bagian hidup kita, yang mana itu adalah permulaan cara Tuhan untuk memperbarui atau mengupdate, mengupgrade kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komen. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Patar ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan, serta keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya.